Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19. Indonesia munafik. Pemerintah Israel dikabarkan ingin membawa pasukan militernya untuk mengawal atlet senam yang akan bertanding dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Kabar itu sontak memicu penolakan keras dari pemerintah Indonesia yang menilai langkah tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial, mengancam keamanan publik, dan melukai perasaan bangsa yang sejak lama berdiri di sisi rakyat Palestina. Namun polemik ini ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar urusan visa atau olahraga. Ia menyingkap sejarah panjang hubungan yang rumit, bahkan kontradiktif, antara Indonesia dan Israel. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menegaskan sikap tegasnya, menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap itu tercermin dalam dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, yang hingga kini masih berjuang di bawah bayang-bayang pendudukan Israel. Namun di sisi lain, di tengah embargo diplomatik, banyak produk teknologi, perangkat keamanan, bahkan sistem digital berbasis Israel yang diam-diam digunakan di Indonesia, mulai dari perangkat lunak pertahanan, kamera pengawas, hingga sistem komunikasi dan kecerdasan buatan. Hubungan yang tertutup ini mencerminkan dilema moral bangsa, menolak secara politik, tetapi menerima secara ekonomi dan teknologi. Sebuah ironi globalisasi yang sulit dielakkan. Bahkan fakta Israel dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia munafik. Indonesia munafik. Atlet dari negara Israel untuk bertanding di negara kita di saat kita punya hubungan perdagangan antara Israel dan Indonesia. Ada ekspor impor antara Israel dan Indonesia. Apakah itu mau diboikot juga? Apakah itu mau tidak dilakukan lagi, dihentikan semua transaksi perdagangan antara Israel dan Indonesia? Tidak mungkin. Nah, apakah kita sebagai pemerintah dari negara Indonesia akan memutuskan hubungan perdagangan yang sudah terjalin selama ini? Ada hubungan ekspor-impor antara Israel dan Indonesia. Dan jelas sekali karena ada hubungan dagang berarti masing-masing negara saling membutuhkan satu dengan yang lain. Apakah akan diboikot? Tentu tidak, Bapak Ibu. Dan sangat lucu kalau kita ingin memboikot perdagangan antara Israel dengan Indonesia karena Indonesia ingin masuk menjadi anggota OECD di mana Israel berada. Kita sebagai negara Pancasila harusnya kita tidak perlu seperti ini. Olahraga adalah ajang sportivitas. Kita harusnya membuka pintu agar atlet Israel bisa bertanding secara sportif di negara kita. Karena apa? Karena ini ajang dunia, kejuaraan internasional. Ini bukan kejuaraan lokal. Indonesia diuntungkan karena mereka menjadi tuan rumah. Seharusnya Indonesia bisa lebih bijaksana. Kini, polemik kejuaraan dunia senam artistik 2025 menjadi babak terbaru dari ketegangan itu. Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa bagi 6 atlet Israel yang dijadwalkan bertanding di Jakarta. Keputusan tegas itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel hingga Palestina benar-benar merdeka dan berdaulat. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka
dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional lainnya. Jadi sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat. Akibat keputusan itu, Komite Olimpiade Internasional menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia, melarang negeri ini menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Olimpiade. Federasi Senam Israel pun melayangkan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, menuduh Indonesia melanggar prinsip dasar Olimpiade tentang netralitas politik dan anti-diskriminasi. Media-media Israel seperti The Jerusalem Post ramai memberitakan sanksi ini, bahkan menilai Indonesia telah mencoreng nama baik olahraga dunia. Mimpi Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade 2036, kini terancam sirna. Namun bagi banyak rakyat Indonesia, sanksi itu bukan aib, melainkan bentuk keteguhan moral. Sebuah pilihan yang berpihak pada nilai kemanusiaan, bukan sekadar popularitas global. Tapi di tengah hiruk-pikuk ini, muncul pertanyaan yang menggelitik nurani. Bagaimana dengan Papua? Sebuah wilayah yang selama puluhan tahun juga diliputi konflik, luka, dan perjuangan yang tak kalah panjang di tubuh Indonesia. Di saat bangsa ini lantang membela kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel, sebagian warga Papua masih merasakan pengalaman yang serupa. Kehilangan tanah, kekerasan bersenjata, rasisme, investasi, dan keterpinggiran di tanah sendiri. Apakah luka mereka juga mendapat ruang empati yang sama? Apakah suara mereka juga didengar, sebagaimana kita mendengar jeritan rakyat Gaza? Beberapa jaringan solidaritas global, termasuk kelompok muda dari berbagai negara yang menamakan diri Sion Kids International, mulai menunjukkan solidaritas terhadap Papua. Mereka melihat ada pola yang mirip, penguasaan wilayah kaya sumber daya, kehadiran militer, dan marginalisasi penduduk asli. Dalam wacana internasional, sejumlah aktivis bahkan menyebut Papua sebagai Palestina di Pasifik, bukan karena kesamaan agama, tetapi karena kesamaan nasib, sama-sama kehilangan kendali atas tanah dan masa depan mereka. Tentu konteksnya berbeda. Namun rasa sakitnya serupa. Keduanya bicara tentang manusia yang kehilangan hak dasar untuk hidup damai di tanah leluhurnya. Sementara, dunia sibuk memperdebatkan sanksi olahraga dan politik global. Di banyak kampung di Papua, anak-anak masih hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Di Intan Jaya, Puncak, Duga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan lainnya, suara tembakan sering lebih nyaring dari suara tawa anak sekolah. Di wilayah-wilayah itu, konflik bersenjata antar aparat dan kelompok bersenjata membuat kehidupan sipil seolah tak punya nilai, korban sipil dan menciptakan gelombang pengungsi. Ironisnya, di tingkat diplomasi, isu Papua jarang mendapat perhatian sebesar isu Palestina. Pemerintah selalu menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia, dan setiap gerakan separatis harus diberantas. Namun, di balik narasi resmi itu, ada cerita manusia yang haus keadilan, sama seperti rakyat Palestina. Maka, ketika Indonesia menolak pasukan militer Israel masuk ke tanah air, banyak yang bertanya dalam hati. Apakah bangsa ini juga mampu menolak militer di Papua? Apakah menolak juga segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Papua? Apakah kita bisa membela Palestina tanpa menutup mata terhadap Papua? Sikap moral sejati bukan hanya tentang keberanian di forum internasional, tapi juga tentang keadilan di rumah sendiri. Kemanusiaan tidak bisa dipilih berdasarkan bendera. Ia adalah cahaya yang harus menerangi semua ruang gelap, di Gaza maupun di Pegunungan Bintang, di Rafah maupun di Intan Jaya. Indonesia bangga berdiri di sisi Palestina, dan itu benar. Namun, bangsa ini juga harus berani melihat Papua, bukan sebagai beban politik, melainkan sebagai bagian dari nurani kemanusiaan. Karena setiap darah yang tumpah, entah di Papua atau di Gaza, sama-sama memanggil nama kemanusiaan. Kini, dunia sedang menilai kita, bukan hanya karena keputusan menolak atlet Israel, tetapi karena kemampuan kita untuk konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan. Apakah kita benar-benar menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dimanapun, terhadap siapapun? Mungkin, inilah saatnya bangsa ini berhenti melihat konflik hanya lewat batas peta, dan mulai melihatnya lewat hati nurani. Karena pada akhirnya, yang akan diingat sejarah bukanlah siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang tetap berdiri untuk kemanusiaan.